Ini adalah suatu bukti tanaman kemangi yang saya tanam hanya begitu saja. Terlihat sekali teman-teman semua, akar baru sudah tumbuh pada tanaman kemangi ini. Padahal batang kemangi tersebut sudah tua, artinya tanaman ini tidak ditanam dari biji atau semai, melainkan hanya cukup saya tancapkan saja pada media tanam. Media tanam pun yang saya gunakan hanyalah bekas dari media tanaman lain atau bekas bunga atau bekas tanaman bunga yang kita miliki. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam kemangi ini, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah seperti ini. Sangat mudah sekali, dan saya yakin teman-teman di sana pun sudah bisa. Hanya saja kemauan saja yang mungkin belum ada pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Mudah-mudahan teman-temanku di sana semua selalu dalam lindungan yang kuasa, diberikan kemudahan dalam urusan rezeki dan kesehatan. Oke ya teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menanam kemangi dari bahan sisa ataupun bahan yang baru dipetik. Artinya kemangi tersebut tidak ditanam dengan biji ataupun cara disemai. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Sebelumnya sediakan satu bibit kemangi yang bisa didapat dari bekas ataupun teman-teman petik langsung dari pohon. Lalu kurangilah pada setiap dahan utama atau daun utama, contohnya seperti ini. Ya teman-teman, bisa terlihat ya, hanya seperti ini. Pada bagian ini teman-teman sortir dan perhatikan. Di situ nampak jelas calon tunas. Nah, di sini yang sering teman-teman tidak perhatikan adalah keberadaan calon tunas. Terlihat teman-teman ya, ini adalah contoh calon tunas yang diapit oleh daun utama, dan daun utama tersebut harus kita buang supaya tidak terjadi penguapan yang berlebih. Ini yang sering tidak diperhatikan ataupun hanya asal tancap saja. Jadi tidak semua batang utama tersebut memiliki calon tunas baru. Ini adalah salah satu contohnya. Batang ini mempunyai banyak calon tunas baru. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Dan ini adalah batang kemangi yang nyaris tidak ada calon tunas. Artinya tunasnya sudah pada tua semua. Dan kemungkinan besar kalau menurut saya, kalau dengan cara di stek seperti itu, yang seperti ini, batang yang seperti ini kemungkinan besar tidak akan tumbuh akar. Jadi teman-teman dalam hal ini harus bisa membedakan ya, mana yang ada calon tunasnya ataupun yang tidak. Oke, seperti itu contohnya ya. Kemudian setelah itu siapkan media tanam. Lalu teman-teman tancapkan di media tanam yang tentunya media tanam ini sudah gembur. Kalau kurang air, teman-teman bisa membasahinya agar media lembab. Pada model ini saya tidak menggunakan penutup pada bagian polybag. Hanya saya biarkan seperti ini, lalu tancapkan, kemudian tekan sedikit pada bagian bawah. Sangat sederhana sekali cara ini, teman-teman hanya cukup mempraktekkan seperti ini. Dan perlu diperhatikan bahwa pada setiap batang kemangi baru atau yang masih fresh itu tidak semuanya mempunyai calon tunas. Jadi teman-teman itu perlu perhatikan di masalah bakal tunas itu ada atau tidak pada batang yang akan teman-teman tanam. Ini kemungkinan besar jika terdapat tunas baru atau calon tunas, kemungkinan besar tanaman tersebut akan tumbuh. Dan caranya cukup simpel, seperti ini saja teman-teman, cukup tancapkan. Lalu media ini terlindung dari terik matahari langsung, ataupun teman-teman bisa menaruhnya di tempat yang rimbun.
atau di bawah pohon. Oke ya teman-teman, ini adalah setelah beberapa hari saya tanam, udah mulai daunnya tidak terlihat layu, kurang lebih ini sekitar 5 hari ya teman-teman. Ini saya congkel, saya tidak berarti mencabut, khawatir kalau akarnya rusak. Ini saya congkel dari bawah lalu saya tarik pelan-pelan. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ya, pertumbuhan calon akar baru atau akar serabut baru sudah nampak, dan ini bisa dipindah tanamkan ke mana aja, ke media polybag ataupun langsung ke tanah. Jadi nanti media tanamnya terserah teman-teman, kalau hanya untuk hiasan ataupun hanya untuk tanaman pengisi teras ataupun halaman rumah, teman-teman cukup pakai cara seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Oke ya, kita akan coba cabut lagi untuk supaya teman-teman lebih yakin. Yang sebelah sini ini akan saya cabut lagi. Jadi nampak sekali perbedaannya teman-teman ya. Ini kan kalau dilihat batangnya sudah batang tua, artinya ini tidak dari semai atau biji, tapi ini dari stek batang yang sudah kita panen. Nah ini teman-teman ya, salah satu contohnya lagi. Ini akarnya sudah terlihat bagus pertumbuhannya, tinggal proses pembesaran atau vegetatif selanjutnya nih teman-teman ya. Cara-caranya sangat mudah, teman-teman cukup mempraktekannya saja ya. Akarnya sudah terlihat cukup bagus. Perlu diingat teman-teman ya, media ini harus selalu dalam keadaan lembab dan ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena terik matahari langsung dan hujan yang berlebih ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke ya lah teman-teman ya, ini adalah kebun kemangi kita yang di kebun seperti ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah ini kemangi kita yang masih segar dan tentunya bisa dijadikan sebagai bahan jikalau teman-teman memang ingin menanam kemangi dari bahan yang sudah diambil, atau tidak menanamnya dari biji atau semai, biar tidak terlalu lama, maksudnya seperti itu ya. Teman-teman bisa mengambilnya dan teman bisa memperhatikan ataupun mengecek adakah di situ calon tunas. Jadi calon tunas baru itulah yang kemudian dijadikan bahan utama untuk stek seperti yang ada dalam video ini. Untuk dahan-dahan utamanya bisa dikurangi ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman yang sudah saya ambil. Ini contoh yang tidak ada dahan utamanya. Semoga sedikit berbagi pengalaman ini ada manfaatnya untuk teman-temanku semua di sana. Dari saya yang masih pemula ini, mohon maaf bila kurang berkenan. Dari saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.